Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, tidak akan ada aktivitas manusia yang luput dari setan. Mereka akan mengerahkan segala daya dan upaya agar kita tergoda. Bahkan sampai sakaratul maut pun mereka tidak akan menyerah. Namun ada satu waktu yang dia tidak bisa menggoda manusia. Pada dasarnya setan memiliki tipu daya yang lemah. Allah berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sahabat beriman, setan tidak akan tenang sampai umat manusia menemaninya di neraka. Setan telah menyatakan permusuhan sejak ia menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka juga menjadikan manusia yang merupakan anak cucu Adam sebagai musuh. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang dapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Karena itulah manusia akan diserang oleh setan dari berbagai arah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian setan atau iblis akan mendatangi mereka manusia dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan pernah mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Salah satu hal yang akan dilakukan iblis untuk menggoda manusia adalah menghiasi kebatilan dengan keindahan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Setan tidak akan menyuruh secara terang-terangan untuk melakukan maksiat. Sebaliknya, setan akan mendatangi kita dengan berpura-pura sebagai penasehat yang jujur dan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ia, setan, bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Selain itu, setan akan menamai hal-hal maksiat dengan nama-nama yang baik dan bagus, sebab dengan begitu mereka bisa mengelabui manusia. Hal ini sama dengan yang telah dilakukan kepada Siti Hawa. Iblis menamai pohon terlalang dengan nama Syaratul Khuldi atau pohon kekal. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon Khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Al-Quran Surat Taha ayat 120. Strategi iblis yang lain dan sering dilakukan adalah membuka pintu kebaikan sebanyak-banyaknya demi membuka satu pintu keburukan. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hasan bin Salih rahimakumullah. Ia berkata, sesungguhnya setan membuka 99 pintu kebaikan untuk dapat membuka satu pintu keburukan. Walaupun bertekad untuk membuat manusia penuh dosa dengan berbagai cara dan strategi, setan ternyata tak selamanya bisa terus menggoda kita. Ternyata setan tidak akan bisa mengganggu kita saat kita waktu tidur. Dalam Al-Quran pun tidur ini telah disebutkan, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Quran Surat An-Naba ayat 9. Tidur siang ini tidak akan bisa dilakukan oleh setan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan pada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang." Hadis riwayat Abu Nuaim. Karena itu, para sahabat pun mengamalkan anjuran Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika ada orang-orang Quraisy yang duduk di depan pintu Ibnu Mas'ud. Ketika tengah hari, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Bangkitlah kalian untuk istirahat siang. Yang tertinggal hanyalah bagian untuk setan."
Kemudian tidaklah Umar melewati seorang pun, kecuali menyuruhnya bangkit. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat pun bisa tidur siang walaupun sedang berada di masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami para sahabat pada zaman Rasulullah SAW suka tidur di masjid. Kami tidur di dalamnya, dan kami pada waktu itu masih muda-muda. Hadis riwayat Ibnu Umar. Salah satu sahabat yang pernah tidur di masjid adalah Ali bin Abi Thalib. Pernah pada suatu siang, Rasulullah SAW mengunjungi rumah anaknya Fatimah. Namun Rasulullah SAW tidak melihat Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW pun bertanya perihal keberadaan sang menantu. Fatimah pun berkata, tadi ada masalah denganku, lalu dia marah dan keluar, sehingga tidak tidur siang di rumah. Seorang pun diutus untuk mencari Sayyidina Ali, dan benar saja, ayah Hasan dan Husain itu benar-benar tidur di masjid. Rasulullah SAW mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bersabda, bangun, hai Abu Turab, bangun, hai Abu Turab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid memang memiliki fungsi tak hanya sebagai tempat menunaikan ibadah, namun jika masih dijadikan tempat tinggal tetap, itu yang tidak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan Syekhul Islam, boleh tidur di masjid bagi orang-orang yang membutuhkan, yang tidak memiliki tempat tinggal namun bersifat kadang-kadang atau sementara. Adapun menjadikan masjid sebagai tempat tinggal, tidur malam dan siang di sana, maka hukumnya dilarang. Imam Al-Qusairi mengutip pendapat seorang ulama yang mengatakan bahwa tidur adalah salah satu cara yang bisa menangguhkan godaan iblis. Sebab orang yang tidur berada pada saat kondisi tidak sadar, tentu tidak dapat melakukan maksiat yang dibisikkan oleh makhluk terkutuk itu. Mereka tidak akan bisa menggoda untuk berjudi, mabuk-mabukan, mencuri ataupun maksiat yang lainnya. Imam Al-Quraisy juga menegaskan bahwa waktu terbaik yang dimiliki oleh ahli maksiat adalah ketika ia tidur, termasuk tidur siang. Ini sebabnya setan menjadi jengkel ketika manusia tidur siang, sebab tak bisa menggodanya untuk melakukan maksiat. Makanya mereka ingin manusia-manusia itu bangun agar bisa dirayu melakukan dosa. Namun bukan berarti kita bisa tidur sepanjang hari. Ada banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa kita lakukan selain tidur. Misalnya berolahraga, menghadiri majelis taklim, ataupun membaca kitab ataupun buku. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.